Pernah kebayang nggak sebuah sistem yang katanya aman, etis, dan ya terpercaya justru hancur lebur dari dalam? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu skandal finansial terbesar yang bikin geger, yang mengguncang kepercayaan banyak orang. Dan yang lebih penting, kita akan cari tahu, adakah solusi teknologi yang bisa mencegah hal kayak gini terjadi lagi? Sebuah sistem yang kebal dari keserakahan manusia. Oke, kita mulai dari sini. 2,4 triliun rupiah. Coba bayangin, angka sebesar ini. Ini bukan cuma statistik loh, ini adalah total kerugian yang diperkirakan dalam kasus PT Dana Syariah Indonesia atau DSI. Angka ini benar-benar nunjukin betapa dahsyatnya bencana finansial yang terjadi. Dan yang bikin ini makin nyesek, uang sebanyak itu hilang dari platform investasi yang janjinya aman, untung, dan yang paling penting, syariah. Ribuan orang menaruh harapan dan uang mereka di sana. Percaya banget sama label syariahnya, malah kehilangan semuanya. Ini bukan cuma soal rugi duit, ini soal kepercayaan yang dikhianati habis-habisan. Terus gimana ceritanya semua ini bisa kejadian? Oke, yuk kita bongkar satu persatu skandal DSI ini. Kalau kita lihat di atas kertas, DSI ini kelihatannya sempurna banget. Bayangin, platform fintech P2P lending, fokusnya ke proyek-proyek properti. Kedengarannya kan stabil ya. Udah gitu, mereka punya izin resmi dari OJK. Katanya diawasi juga sama Dewan Pengawas Syariah biar semuanya halal. Plus, imbal hasilnya itu loh, gila-gilaan, sampai 18% per tahun. Siapa yang nggak tergiur coba? Nah, kutipan ini ngena banget. Ini persis seperti yang dirasain para korban. Label syariah itu kan harusnya jaminan standar etika yang tinggi ya. Tapi di sini, label itu malah jadi tameng, jadi kedok buat nutupin penipuan yang super sistematis. Ini bukan lagi soal rugi uang. Ini udah jadi krisis kepercayaan besar-besaran terhadap sistemnya. Coba kita lihat gimana proses kehancurannya. DSI ini udah jalan dari tahun 2018, bahkan sebelum izinnya lengkap. Izin penuh dari OJK baru keluar di 2020. Dan ini ironis banget, karena izin itu justru jadi senjata mereka buat dapatin kepercayaan lebih banyak orang. Nah, bom waktunya mulai meledak pertengahan 2025. Para lender atau pemberi dana mulai nggak bisa narik uang mereka. Puncaknya, Oktober 2025 OJK akhirnya laporin DSI ke Barreskrim. Gila kan? Keruntuhan ini terjadi pelan-pelan, persis di depan mata para pengawas. Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya. Gimana sih cara mereka menipu? Karena ini bukan sekedar salah urus biasa. Ini kejahatan yang direncanain matang-matang. Jadi, jantung dari penipuan DSI ini namanya skema Ponzi. Ini modus penipuan klasik banget. Gampangnya gini, mereka bayar keuntungan investor lama pakai duit dari investor baru, bukan dari hasil investasi beneran. Sistem ini cuma bisa jalan kalau ada investor baru yang terus-terusan masukin duit. Begitu keran uang barunya macet, ya langsung ambruk semuanya. Dan ini nih bagian yang paling bikin shock. Dengerin baik-baik pernyataan dari Barreskrim Polri. Dari 100 proyek yang mereka klaim, ternyata 99-nya itu fiktif. Bodong, bayangin 99%. Hampir semua proyek investasi yang mereka jual itu cuma khayalan, cuma buat nipu ribuan orang. Terus duitnya lari kemana? Nah, PPATK berhasil ngelacak alirannya. Dan coba lihat ini. Sebagian besar dana, hampir 800 miliar, itu sama sekali nggak lari ke proyek properti. Malah, disalurkan ke perusahaan-perusahaan lain yang ternyata punya orang dalam DSI juga. Ratusan miliar lainnya masuk ke kantong pribadi orang-orang yang terafiliasi. Jelas banget kan? Ini bukan investasi gagal, ini penggelapan dana. Oke, dari sini kita harus bertanya lebih dalam. Masalahnya bukan cuma si penipu. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa sistem pengawasannya bisa kecolongan? Ini bukan lagi soal oknum, tapi soal sistem yang gagal total. Sebuah kegagalan pengawasan yang sistemik. Padahal, ada dua penjaga gawang yang harusnya melindungi investor. Pertama, OJK, regulator keuangannya. Kedua, Dewan Pengawas Syariah, penjaga etika syariahnya. OJK ngasih stempel izin penuh, yang bikin orang jadi percaya. Sementara DPS, yang harusnya jadi filter terakhir, kok bisa nggak sadar kalau 99% bisnisnya itu palsu? Dua-duanya jebol. Dan kegagalan ini bukan asumsi loh. OJK sendiri nemuin ada 8 pelanggaran berat. Dan ini bukan salah ketik atau salah administrasi kecil-kecilan ya. Kita ngomongin soal laporan keuangan yang dipalsuin buat ngelabuin regulator, rekening escrow yang harusnya aman malah diacak-acak, dan tentu aja biang keroknya skema Ponzi itu sendiri. Ini udah kayak resep komplit buat kejahatan finansial. Ini pertanyaan utamanya kan? Kalau sistem yang kita percayai, yang dijaga oleh para ahli dan regulator, ternyata bisa bobol separah ini, terus gimana? Apa solusinya? Apa kita harus mulai cari jawaban di luar sistem yang ada sekarang?
Nah, mungkin jawabannya bukan lagi soal siapa yang mengawasi, tapi apa sistemnya. Kalau kita nggak bisa 100% percaya sama manusia, gimana kalau kita bangun sistem yang nggak butuh kepercayaan itu? Sistem yang transparan dari sananya. Disinilah teknologi bernama blockchain mulai dilirik sebagai solusi. Oke, gambar ini mungkin kelihatannya teknis banget, tapi idenya simpel kok. Coba perhatiin baris yang tulisannya tamper resistance atau tahan manipulasi. Fitur ini secara langsung menjawab masalah pembuatan proyek fiktif dan laporan palsu di kasus DSI. Jadi ini kayak ngecocokin masalah DSI dengan solusi yang ditawarin blockchain. Pas banget. Jadi di mana cara kerjanya? Simpelnya gini. Pertama, data di blockchain itu susah banget dimanipulasi. Jadi, bikin proyek fiktif kayak DSI hampir mustahil. Kedua, nggak ada satu bos besar yang bisa seenaknya ngubah data. Nggak ada single point of failure. Semua transaksi itu dicatat permanen. Semua bisa lihat dan bisa diaudit kapan aja. Ini benar-benar menutup semua celah yang dipakai DSI buat menipu. Oke, itu kan teorinya ya. Keren sih. Tapi pertanyaannya, gimana cara nerapin teknologi ini di dunia nyata buat mencegah skandal kayak DSI terjadi lagi? Nah, ternyata udah ada yang mulai ngerjain ini. Ada perusahaan-perusahaan kayak AG Capital dan Socantix. Mereka ini bukan cuma perusahaan investasi biasa. Misi mereka lebih besar. Pakai teknologi kayak blockchain buat bangun platform keuangan yang baru. Platform di mana transparansi itu bukan lagi cuma janji manis, tapi udah jadi bagian dari DNA sistemnya. Dan salah satu tokoh penting di balik gerakan ini adalah David Darmawan. Visinya David Darmawan ini, seperti yang bisa kita baca, benar-benar kebalikannya dari apa yang dilakuin DSI. Kalau DSI menipu buat keuntungan segelintir orang, dia justru mau pakai teknologi buat bikin sistem yang adil dan bisa diakses semua orang. Ini bukan cuma nambal sistem yang bocor, tapi benar-benar mau ngebangun ulang fondasinya dari awal. Dan inilah ide utamanya. Daripada kita cuma ngandelin janji manis orang atau pengawasan yang ternyata bisa gagal, gimana kalau kita bikin sistem di mana kepercayaan itu udah ditanam di dalam kodenya? Jadi, kita nggak perlu percaya, kita cukup verifikasi. Semuanya otomatis, transparan, dan bisa dibuktikan oleh sistem. Pada akhirnya, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah teknologi kayak blockchain ini beneran jadi solusi pamungkas buat mencegah skandal DSI terulang? Ataukah, secanggih apapun sistemnya, manusia akan selalu nemuin cara buat berbuat curang, dan kepercayaan akan selalu jadi titik paling rapuh dalam sistem apapun?